Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Cecilia Patra Dewanti dari kelompok 3 Praktikum Geologi Struktur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, yaitu tugas sesi pengenalan stereonet dengan stereonet yang digunakan adalah stereonet Wolf. Jadinya ini merupakan stereonet Wolf. Stereonet Wolf ini bisa menemukan strike dan dip dari suatu bidang, dan punch dan trend dari suatu struktur garis. Nah, cara menggunakan ini bisa dilihat dari tugas sesi pengenalan stereonet. Tugas sesi pengenalan stereonet pada soal yang pertama adalah untuk mencari punch dan trend. Nah, punch dan trend ini dengan 30 derajat itu merupakan punch, dan north 127 derajat east merupakan trendnya. Nah, untuk mencari punch dan trendnya, pertama itu untuk mencari trennya. Untuk mencari trennya itu menghitung dari north sejauh 127 derajat, karena di sini tertulis north 127 derajat east. Jadinya itu dari north itu dihitungnya ke arah east. Setelah ditemukan, derajat yang didapatkan adalah derajat 127 derajat. Nah, 127 derajat ini diputarkan sehingga sejajar dengan garis ekuator yang terdekat. Nah, dari garis ekuator yang terdekat, maka dihitung dari east stereonet sejauh 30 derajat. Kenapa dari east stereonet? Karena 127 derajat ini paling dekat ke east stereonet dibandingkan daripada west stereonet. Ini kan jauh kan kalau misalnya ke west stereonet. Nah, balik lagi kalau misalnya ke east stereonet, maka berbentuknya kayak gini. Nah, untuk punch sama trend itu ditandakan hanya dengan sebuah titik, tidak digarisin. Kenapa demikian? Karena ini merupakan struktur garis, bukan struktur bidang. Kalau struktur bidang kan harus digarisin. Hal yang sama diterapkan pada soal yang 1B. Nah, 1B ini tulisannya 82 derajat north, 150 derajat west. Nah, perbedaannya itu di sini itu tulisannya north 150 derajat west. Kalau misalnya north 150 derajat west, berarti dari north itu 150 derajat ke arah west, sehingga didapatkan sudut di sini. Di sini kan. Nah, diputarkan kepada ekuator yang terdekat. Ekuator terdekat adalah pada west stereonet. Dan dari 150 derajat ini dihitung 82 derajat. 82 derajat ini merupakan punch. Pada 82 derajat baru ditandakan dan dititikkan lalu diberikan angka 82 derajat untuk melambangkan bahwa ini punch-nya 82 derajat. Pada stereonet kedua diberi petunjuk untuk mencari strike dan dip dari dua anak soal. Pada anak soal yang pertama diperuntukkan untuk cari north 30 derajat east dengan dip angle 40 derajat. Untuk mencari strike dan dip-nya, maka pertama diperuntukkan untuk mencari strike-nya dulu. Untuk mencari strike-nya, kita mengambil dari north, dari sudut north-nya kalkir, itu sejauh 30 derajat. Setelah ditemukan 30 derajat ini ditandakan lalu ditulis 30 derajat. Saya menulis 30 derajat agar tidak tertukar dengan south-nya kalkir, karena saya menandakan south-nya kalkir juga dengan tanda S. Lalu yang 30 derajat ini digeser ke north stereonet. Setelah menggeserkan strike-nya ke north stereonet, maka dari ekuator yang bagian kanan itu menghitung sejauh 40 derajat ke arah tengah-tengah ekuator. Nah, 40 derajat kan di sini saya menandakan dengan angka 40 derajat. Nah, untuk mencari pole, maka 40 derajat ini ditambahkan 90 derajat ke tengah-tengah ekuator, sehingga dapat ditemukan di sini merupakan pole. Setelah menemukan bahwa deep angle-nya berada di sini, akan membentuk sebuah garis dari 30 derajat yang melambangkan strike hingga ke self. Hal yang sama diterapkan pada anak soal B, di mana diperuntukkan untuk mencari strike and dip dari north 127 derajat west dengan deep angle 13 derajat. Untuk mencari strike and dip-nya, maka
Caranya sama, namun karena ini tulisannya north 127 derajat west, maka dari north dihitung strike-nya ke arah west. Ditemukan bahwa 127 derajat west itu berada di sini. Saya menandakan dengan sebuah titik dan juga dengan angka 127 derajat. Setelah mendapatkan strike-nya ini, maka strike ini digeser ke north-nya Sterionet. Sehingga terbentuknya kayak gini, north-nya Sterionet di sini. Nah, lalu untuk menghitung deep angle-nya, maka deep angle-nya itu dihitung dari Sterionet sebesar 13 derajat. Nah, setelah mendapatkan 13 derajat itu, membuat sebuah garis dari north ke south. Lalu lingkaran ini. Untuk menghitung pole, maka dihitungnya dari 13 derajat ditambahkan 90 derajat, sehingga pole-nya dapatnya di sini. Berikut adalah soal nomor 3. Pada soal nomor 3 ini diperuntukkan untuk menunjukkan strike north 5 derajat east dengan dip 55 derajat dengan pitch 32 derajat north. Nah, kalau misalnya untuk mencari strike dan dip ini, itu tidak diperlukan untuk dijelaskan lagi karena saya sudah menjelaskan pada soal nomor 2. Nah, untuk mencarikan pitch itu dilanjutkan dari garis yang terbentuk yang melalui strike dan dip-nya. Nah, garis yang melalui strike dan dip itu disesuaikan agar strike berada di north Sterionet di sini. Pada soal dijelaskan bahwa pitch-nya itu 30 derajat north. Untuk menghitungnya, pada kalkir yang disesuaikan sehingga strike-nya berada di north-nya Sterionet, hitunglah 32 derajat ke arah south. South yang pada garis yang terbentuk yang melalui strike dan dip-nya. 30 derajat itu berada di sini sehingga titik ini ditandakan dan diberi simbol PT yang melambangkan pitch. Untuk soal nomor 4 itu diperuntukkan untuk mencari punch dan trend. Nah, punch dan trend ini aslinya belum ada hasilnya kan, belum diketahui. Untuk mengetahui punch dan trend berdasarkan garis strike, dip, dan pitch yang ada di sini, maka titik pitch-nya itu digeser sehingga berada pada garis vertikal dari north ke south. Setelah itu, tariklah garis dari pitch hingga north Sterionet. Yang berada di north itu merupakan trend. Yang pada pitch ini, hitunglah dari north derajat yang dihasilkan, lalu tulislah derajat yang dihasilkan pada titik yang sama. Nah, derajat yang dihasilkan dari trend hingga ke pitch ini adalah 26 derajat. Untuk mencarikan trennya, maka north ini dibaliklah ke north-nya Sterionet dan hitunglah derajat yang dihasilkan antara north hingga trend. Untuk soal ini, trennya itu sebesar 25 derajat, sehingga penulisan punch dan trennya adalah 26 derajat north, 25 derajat east. Selanjutnya adalah untuk soal nomor 3B. Untuk soal nomor 3B itu north 0 derajat west dengan dip 46 derajat dan pitch 15 derajat north. Untuk mencari strike dan dip itu sama aja seperti di soal nomor 2. Dan untuk menghitung pitch itu di mana, itu sama aja kayak di soal nomor 3A. Itu menghitungnya dari strike, titik strike yang diletakkan pada north Sterionet sebesar 15 derajat. Pada 15 derajat itu ditandakan dan diberi simbol PT yang melambangkan pitch. Lalu untuk mencari punch dan trend yang dipertanyakan pada soal nomor 4, maka pitch yang di sini itu digeser sehingga berada pada garis vertikal dari north ke south. Hitunglah derajat yang dibutuhkan dari north ke pitch ini. Nah, dari north ke pitch ini itu sebesar 10 derajat. Untuk di bagian north itu ditandakan T karena pada north ini merupakan trend. Untuk menghitung derajat pada trend, maka balikkan kalkir ini sehingga north kalkir itu sama dengan north Sterionet. Lalu hitung derajat yang dibentuk antara north kalkir hingga trend. Bisa dilihat bahwa antara north kalkir hingga trend
itu sebesar 11 derajat, sehingga penulisan plunge dan trend adalah 10 derajat, north 11 derajat, east. Baik, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya mengenai tugas sesi pengenalan stereonet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.